Setiap negara memiliki landasan hukum dan dasar negara masing-masing. Tak terkecuali Indonesia, yang berlandaskan hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Apabila Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai landasan hukum dan dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan hancur. Namun, apakah pemerintahan di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila? Pemerintah memutuskan kasus kematian Brigadir kebocoran 1, untuk menyesuaikan bahkan ini karena memang hal seperti ini kebocoran berhadapan data. Bukti bahwa kegagalan pemerintah dalam pemerintahan Indonesia adalah dengan melonjaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan di Indonesia. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu budaya dan kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi. Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor indeks persepsi korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin, yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Para pelaku korupsi biasanya para pegawai dan pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis, yang telah mendapatkan kesejahteraan hidup, gaji besar, dan semua telah dimilikinya. Seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas, tidak pernah merasakan cukup dalam diri koruptor yang serakah. Faktor penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu internal, merupakan penyebab korupsi dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal karena sebab-sebab dari luar. Korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa di Indonesia. Korupsi sudah dianggap biasa. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi, karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Praktik korupsi di Indonesia sulit diberantas sampai habis, karena masih lemahnya integritas dan kesadaran diri sejumlah pejabat dan sebagian masyarakat, kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward Omar Sarip. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Dampak korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara. Hambatan yang terjadi di antaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Korupsi tidak selalu terkait dengan uang. Beberapa contoh perlakuan korupsi. 1. Penggunaan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan pribadi. 2. Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri. 3. Suap menyuap. 4. Menyuap pegawai negeri. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Pemerasan. 7. Perbuatan curang. 8. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 9. Gratifikasi.
Pencegahan korupsi KPK dinilai belum efektif. Ikhtisar hasil pemeriksaan IHPS semester 2 pada 2020 disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari data itu, diketahui program pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi belum efektif. BPK mencatat ketidakefektifan itu karena adanya beberapa permasalahan. Pertama, BPK menilai ada beberapa perubahan peraturan KPK belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan benda rampasan. Lalu, upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi dan monitoring kegiatan yang digadang KPK belum dilaksanakan secara memadai. BPK menyebut KPK belum maksimal melibatkan pemerintah, kementerian, maupun lembaga untuk mendukung program tersebut. Kemudian, BPK menyebut program pelaksanaan penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda titipan atau sitaan, barang rampasan, dan hasil eksekusi secara memadai. Direktorat Penyelidikan KPK diyakini belum optimal mendata seluruh barang yang diduga terlibat dalam suatu kasus sebelum naik ke tahap berikutnya. Menurut saya terdapat tiga alasan utama kenapa korupsi itu terjadi. Yang pertama, keserakahan. Tentu dari aspek keserakahan ini banyak orang di luar sana yang sudah memiliki gaji yang sudah mencukupi, tetapi karena hasrat dan nafsunya ia selalu merasa kurang, sehingga hal tersebut mendorong ia melakukan kegiatan korupsi. Yang kedua adalah karena adanya kesempatan. Sering kita dengar bahwa kejahatan terjadi bukan karena keinginan, tapi karena kesempatan. Lalainya pengawasan terhadap para pelaku menyebabkan terjadinya korupsi, seperti lalainya penegak hukum dan pengawasan lainnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan. Kebutuhan yang terbilang tinggi dan terkesan glamor akan menjadi faktor penyebab utama terjadinya korupsi. Pejabat-pejabat di sana banyak yang memiliki hidup mewah, sehingga ia membutuhkan banyak uang untuk menggapai hal tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan korupsi. Ya, menurut saya sih kita harus membenahi pemerintah terlebih dahulu supaya dia tidak sewenang-wenang dan agar korupsi tidak merajalela. Sekian. Menurut saya, bagaimana cara menangani sebuah korupsi yaitu dengan cara meneliti sebab-sebab dari sebuah korupsi tersebut serta mengevaluasi dan menangani kasus korupsi tersebut dengan tindak pidana yang baik. Pemberantasan korupsi di Indonesia diperlakukan dengan ketat dengan adanya pasal-pasal mengenai tindakan korupsi dan Undang-Undang Dasar serta Pancasila yang mengatur rakyat Indonesia. Namun, jika naluri untuk tetap korupsi tidak dihilangkan dalam diri, maka akan susah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Itulah pentingnya untuk memberikan hukuman yang keras untuk para pelaku korupsi.